Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Mazmur 43, baitnya yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami kegelisahan, ketidaknyamanan, ketidaktentraman, dan tekanan di dalam jiwa? Sesuatu yang sangat normal jika kita masih bisa merasakan hal-hal yang demikian, di mana kita bisa tiba-tiba cemas, kita bisa tiba-tiba khawatir, kita bisa sepertinya dada kita itu sesak. Kita juga kadang nggak tahu kenapa gitu ya, tiba-tiba kok bisa terjadi demikian. Mau dibilang mikir sesuatu, kadang nggak juga. Dibilang lagi ada beban berat, kadang rasa kita nggak juga. Tapi kita bisa mengalami satu situasi kondisi psikis di mana seolah-olah ada ketidaknyamanan di dalam diri kita. Nah, di sini kita perlu memahami memang ada satu situasi kondisi hal ini bisa terjadi. Kalau sakit itu kan memang ada beberapa ya. Sakit karena masalah rohani, ya, rohaninya sakit ya. Masalah secara fisik ya, karena kelemahan tubuh. Tapi ada juga yang disebabkan karena psikis kita, ya. Apakah ada permasalahan tertentu yang tidak terselesaikan begitu atau tidak terungkapkan? Itu sangat mungkin terjadi di dalam diri kita, ya. Misalnya ada orang itu kadang ya setiap sore ya menjelang maghrib gitu, kayak apa ya, ada yang sesak nafas begitu ya, ada kayak ketidaknyamanan di dalam dirinya. Atau kalaupun dia nggak sore, misalnya waktu dia bangun pagi begitu ya, itu kayak ada perasaan mual, kepalanya pusing dan lain sebagainya. Atau di waktu-waktu tertentu, di jam-jam tertentu bisa mengalami situasi kondisi seperti itu. Bapak Ibu Saudara, hal-hal demikian ini biasanya dipengaruhi karena psikis kita. Ya, kita harus sadar ada pengaruh psikis yang terkadang membuat kita mengalami hal-hal yang demikian. Nah, ternyata si pemazmur juga mengalami hal-hal yang demikian. Dia mengalami satu tekanan di dalam dirinya, dia mengalami satu kegelisahan di dalam dirinya, dan ini yang dia rasakan. Ya, dia bisa melihat berbagai fenomena memang yang terjadi. Ketika dia melihat ketidakadilan, ketika dia melihat satu pengharapan, dia mengalami hal-hal yang demikian Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalaminya. Ya, saya beberapa waktu ya mengalami juga hal-hal yang demikian. Karena saya juga bingung sendiri, kenapa saya kok bisa begini, kenapa saya bisa begitu. Nah, ketika situasi kondisi seperti itu, apa yang semestinya kita lakukan? Nah, menarik si pemazmur tadi menyampaikan bahwa mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Nggak salah Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah pertanyaan yang diajukan kepada diri kita. Jadi ketika kita mengalami kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, ya, bahkan tekanan-tekanan seperti ini, salah satu langkahnya Bapak Ibu Saudara nggak perlu khawatir. Ya, ini sesuatu yang normal sekali lagi. Bagaimana sikap kita? Ajak ngobrol jiwa kita. Kan kita ini kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Mana nih yang sakit, tubuh kita, roh kita, atau jiwa kita?
Kalau kita merasa jiwa kita yang bermasalah, begitu ya, ini kan bicara tentang psikis ya. Nah, berarti kita perlu ngajak bicara nih, psikis kita. Ada apa ini? Ada sesuatu di bawah alam sadar kita yang perlu kita ajak bicara. Nah, saya biasanya memang terapinya seperti itu ya. Saya akan ngobrol gitu, bukan orang gila ya, bukan ya. Tetapi ada satu upaya yang kita bisa lakukan untuk menstabilkan kembali. Jadi saya kadang bilang, aduh kenapa, ada apa dengan diriku gitu ya. Itu sebagai satu langkah untuk saya mendiskusikan dengan diri sendiri. Eh, itu salah satu pendekatan psikologi sebenarnya yang kita bisa pahami. Dan biasanya ketika saya mengajak ngobrol begitu, saya mulai merenungkan kembali, saya mulai memahami, iya kenapa saya begini. Yuk tenang yuk jiwaku, kamu ada apa? Yuk ayo bukakan, yuk singkapkan, yuk sampaikan, saya bilang. Nah biasanya nanti saya akan diingatkan dengan sesuatu hal, saya akan diingatkan dengan hal-hal tertentu begitu. Oh ya kemarin saya mikirin ini, oh ya ada sesuatu yang sampai hari ini belum terselesaikan misalnya. Nah saudara, hal-hal demikian sangat mungkin terjadi ya. Nah kalau pendekatan kayak gitu apa ya, kita ngajak ngobrol kayak si pemazmur ini, hai jiwaku ya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Nah itu satu upaya yang kita lakukan untuk kita boleh mengenal jiwa kita. Jadi jiwa kita juga perlu kita ajak ngobrol saudara ya. Itu nggak salah. Beberapa ya kalau kita melihat di dalam Mazmur itu sering diulangnya, sering dilakukan juga oleh beberapa pemazmur. Hai jiwaku, tenanglah jiwaku, nyamanlah jiwaku, begitu ya. Ada satu ungkapan yang memang kita lakukan. Nah, biasanya nanti kalau kita sudah begitu, kita mulai sadar, mulai tenang lagi ya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas ketika menghadapi situasi kondisi yang demikian. Nah, setelah kita menstabilkan situasi kondisi itu, kita diingatkan, berharaplah kepada Allah. Nah, ini penting ini. Berharaplah kepada Allah, nantikanlah Allah dan bersyukurlah kepada Allah, begitu ya. Sehingga kita dalam menghadapinya kita lebih tenang. Kenapa? Kita mau percayakan semuanya ini kepada Allah. Nah, ada beberapa orang mengatakan ini adalah satu ruang yang kosong, yang dimana tidak bisa diisi dengan yang lainnya kecuali apa? Allah. Jadi saudara, kita harus sadar, kita tuh butuh Allah. Saudara suka tidak suka, setuju tidak setuju, mau tidak mau, tubuh kita ini kan ya, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ada bagian roh yang harus diisi. Yang bisa mengisi adalah Allah kita. Jadi saudara setuju nggak setuju, kita tetap butuh Allah. Saudara mau bilang aku nggak butuh Allah, aku bisa sendiri, aku bisa begini, nggak bisa saudara. Karena Allah lah yang bisa mengisi ruang kosong itu. Ketidaknyamanan, ketidaktenangan, kegelisahan, kecemasan itu kenapa bisa terjadi? Karena kita tidak percaya. Karena kita meragukan akan kuasa Allah. Karena kita tidak mau menyerahkan hidup kita kepadanya. Setelah kita merenungkan, ya, mengkonfirmasi di dalam diri kita, tenanglah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Kenapa kita bisa tenang, kita bisa nyaman? Karena kita mau berseru, berserah, dan percaya, dan mempercayakan hidup kita kepada Allah. Kenapa masih banyak orang khawatir? Karena mereka tidak percaya Allah. Kenapa banyak orang gelisah? Karena mereka tidak percaya kepada Allah. Karena kalau kita percaya kepada Allah, mestinya kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Di mana Allah yang berkarya di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Allah, kita percaya Allah akan bertindak akan segala sesuatu rencana yang terbaik di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita hari ini masih gelisah, khawatir, takut, cemas, mari datang kepada Allah. Percayalah kepadanya. Berserah dan percayalah. Dia akan bertindak di dalam kehidupan kita. Ia akan membuat kita tersenyum, ya, karena Dia adalah Allah kita. Dia akan mengerjakan keselamatan itu di dalam diri kita. Dan biarlah senantiasa setiap kita bersyukur kepadanya, karena Dia adalah Allah yang akan menolong kita. Sumber pertolongan kita adalah Dia. Sumber kekuatan kita adalah Dia. Dan ini kita dapat hanya ketika kita di dalam Dia. Seperti sebuah ranting anggur. Dia harus tinggal di dalam pokoknya sehingga dia akan berbuah. Nggak mungkin dia akan berbuah kalau dia tidak di pokok anggurnya. Mau nempel di mana dia? Begitu juga dengan kehidupan kita.
Kita hanya bisa berbuah ketika kita di dalam Dia. Kita bisa kuat ketika kita ada di dalam Dia. Dia pemilik hidup kita. Dia yang menciptakan kita. Dia bukan Allah ya, seperti seorang pembuat jam. Setelah jam dibuat, ya dijual, dia nggak tahu kemana dan bagaimana, ya terserah manusianya yang membelinya. Tidak. Dia Allah yang menciptakan kita. Dia Allah yang memelihara kita. Dia juga yang memberkati kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika ada di antara kita masih ragu, khawatir, cemas, kebimbangan di dalam hidup, mari datang kepadanya. Firman Tuhan ingatkan kita, marilah datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kiranya setiap kita boleh mengalami kelegaan. Jika ada di antara kita yang sekali lagi mengalami kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, ketidaknyamanan di dalam hidup, firman Tuhan katakan, berharaplah kepada Allah. Tuhan terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami boleh diingatkan untuk kami datang kepadamu. Kami tahu seringkali kami gelisah, khawatir, tidak nyaman karena kami meninggalkan Engkau, karena kami ragu akan Engkau. Hari ini kami mau berharap, berserah, dan kami percaya Tuhan menolong dan memampukan kami melewati setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.